ogoh-ogoh. Om Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia. Demikian tadi kita dengarkan sebuah pernyataan yang viral di media sosial. Bagaimana hasil keputusan rapat adat sekecamatan Mengwi yang melibatkan organisasi remaja mereka yang disebut Yowana. Kecamatan Mengwi adalah di Kabupaten Badung. Inti dari hasil kesepakatan ini adalah tidak mengadakan pawai ogoh-ogoh pada saat perayaan Nyepi tahun ini. Tidak disebutkan alasannya dalam pernyataan itu. Hal serupa juga terjadi di banyak daerah. Misalnya di wilayah Desa Adat Kerobokan, juga di Kabupaten Badung. Ada kesepakatan di antara organisasi pemuda atau organisasi remaja yang disebut Yowana untuk tidak membuat ogoh-ogoh pada saat Nyepi nanti. Kalau memang betul ogoh-ogoh nantinya tidak dibuat pada saat Nyepi dengan alasan yang dipakai masih adanya pandemi COVID-19 dari varian yang paling mudah menyebar, yakni Omikron, tentulah suatu hal yang tidak patut untuk dipertanyakan lagi. Di kabupaten yang lain, misalnya Kabupaten Buleleng, Bali Utara, juga saya dengar banyak desa adat yang tidak membuat pawai ogoh-ogoh. Karena alasan itu tadi, Omikron belum hilang. Sebagai umat Hindu, kita harus menghormati keputusan pemerintah, guru wisesa kita. Karena pandemi COVID-19 ini memang masih berbahaya. Saat ini pemerintah sudah memprediksi bahwa penyebaran Omikron akan mencapai puncaknya pada pertengahan Februari sampai awal Maret. Sekarang ini angka yang terpapar Omikron terus bertambah setiap hari. Dan pemerintah sudah mengantisipasi dengan segala cara, meningkatkan kamar-kamar perawatan dan isolasi di rumah sakit, melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, dan seterusnya. Tentu yang paling digencarkan adalah protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Bagaimana kita bisa menjaga jarak kalau ada pawai ogoh-ogoh? Tentu mustahil. Nah, kalau alasan ini yang dipakai untuk meniadakan pawai ogoh-ogoh, maka sepatutnya kita mematuhi apa prediksi pemerintah itu. Bahaya sekali kalau kita melanggarnya. Kalau tetap membuat ogoh-ogoh dan mengarak dengan kerumunan yang terjadi. Ya, kalau setelah pawai ogoh-ogoh itu tidak ada kasus, itu sesuatu yang patut kita syukuri. Tapi kalau ternyata banyak yang terpapar Omikron, maka ini namanya malapetaka. Sudah diingatkan, tetapi kita tetap melanggar. Siapa yang akan bertanggung jawab? Umat sedharma yang terkasih, memang kita sudah rindu dengan ogoh-ogoh. Sudah 2 tahun kita kehilangan ogoh-ogoh karena pandemi COVID-19. Dulu memang pernah terjadi ogoh-ogoh dilarang karena bertepatan dengan kampanye pemilihan umum. Dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman dengan menggunakan ogoh-ogoh sebagai sarana kampanye. Karena pada Nyepi sebelumnya, perayaan ogoh-ogoh ada yang berbentuk misalnya banteng,
Ada yang berbentuk beringin dan lambang-lambang partai politik yang sesungguhnya itu tidak boleh ada dalam wujud ogoh-ogoh. Akhirnya ogoh-ogoh pernah dilarang satu kali nyepi. Apalagi kalau terjadi gesekan-gesekan politik, padahal sarana yang dipakai adalah ogoh-ogoh yang sakral, maka ini patut disesalkan. Pemerintah melarang ogoh-ogoh pada saat itu. Banyak orang yang kecewa tentu saja karena ogoh-ogoh dilarang atau ditiadakan. Lalu dikaitkan dengan ritual Hindu yang menghadapi banyak tantangan. Terutama sekali disebutkan budaya Hindu akan tergerus kalau ogoh-ogoh ini dilarang. Apalagi kalau kasus ini digoreng dengan apa yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Adanya budaya luar yang masuk ke Bali yang dibawa oleh kaum sampradaya asing yang merusak seni-seni budaya Bali. Karena selama ini ogoh-ogoh dikesankan sebagai sesuatu yang sakral. Apakah ogoh-ogoh itu memang sakral? Jawabannya bisa ya, tapi juga bisa tidak. Nyepi adalah peringatan Tahun Baru Saka yang didahului dengan ritual yang disebut Tawur Agung pada Tilem Kesanga. Inilah yang disebut Hari Pengerupukan yang disertai dengan ogoh-ogoh. Ritual pengerupukan ini tergolong budayatnya dari pancayatnya yang ada. Kalau ritual budayatnya yang kecil disebut caru, kalau yang sudah besar disebut tawur, kemudian tawur agung. Intinya adalah mengundang Buddha untuk datang dan diberi suguhan. Lalu oleh para pendeta diubah wujud Buddha itu menjadi dewa agar tidak mengganggu bumi ini. Sebelum umat Hindu melaksanakan berata penyepian, mengubah wujud Buddha menjadi dewa, dalam istilah agamanya disebut somya. Dulu sekali, sebelum tahun 1970-an, tidak ada ogoh-ogoh. Tapi orang Bali memang sangat kreatif dalam ritual keagamaan. Sehingga wujud ritual itu berubah menjadi ajang kesenian. Dan itulah budaya orang Bali. Kreativitas orang Bali muncul dengan membuat simbol Buddha itu. Karena ritual tanpa simbol akan menjadi kurang berkesan. Ritual Hindu, sebagaimana kita ketahui, memang penuh dengan simbol. Banten itu sendiri juga banyak berfungsi sebagai simbol. Nah, ogoh-ogoh pun dibuat sebagai simbol Buddha. Dan simbol ini dipakai ketika berlangsungnya Tawur Agung. Ketika pemimpin upacara, apakah itu setingkat pemangku atau melibatkan para pandita Hindu yang disebut sulingih di Bali. Para pandita dan pemangku ini muput yadnya menghadapi ritual. Ogoh-ogoh sebagai simbol itu digerak-gerakkan mengelilingi Banten Tawur. Selesai ngantem Banten, selesai pula fungsi ogoh-ogoh itu. Jadi secara kasarnya, secara sederhana, ogoh-ogoh itu memakan Banten yang disajikan. Setelah itu ogoh-ogoh pun dipralina, dimatikan secara sederhananya agar tidak terus Buddha itu gentayangan, karena Buddha itu sudah meningkat menjadi dewa. Ada istilah dalam Hindu,
Buddha ya, dewa ya. Nah, lama-kelamaan umat Hindu pun berpikir maju lagi. Masa sih bikin ogoh-ogoh cuma untuk ngantem tawur dan bergerak di situ-situ saja? Kenapa tidak digerakkan lebih jauh? Capek-capek membuatnya berhari-hari. Maka dari sinilah lahir ada pawai ogoh-ogoh. Mula-mula diarak tidak jauh dari Tawur Agung itu. Lama-lama makin jauh. Dan kemudian diarak di jalan-jalan seperti yang kita saksikan saat ini. Disertai sorak-sorai dan gamelan Balai Ganjur. Akhirnya muncul arak-arakan dan pawai ogoh-ogoh seperti yang kita kenal sekarang ini, hampir merata di seluruh Bali pada hari yang sama. Sekarang ini ada yang menyebutkan nyepi tanpa ogoh-ogoh sama dengan makan tanpa kerupuk. Tidak ada renyahnya, meskipun kerupuk tidak membuat kenyang. Umat sedharma, masalah yang timbul kemudian adalah kerancuan. Ogoh-ogoh itu sakral apa tidak? Tentu sakral. Karena pada saat selesai membuatnya, ogoh-ogoh di Pasupati sebagai simbol Buddha. Karena sakral, di awal-awalnya sangat ketat. Setelah di Pasupati atau dimasukkan roh Buddha ke dalamnya dan dijadikan sarana sebagai pemakan Banten Tawur Agung. Selesai tugasnya ogoh-ogoh, lalu dipralina, dikembalikan sebelum dibuang atau disimpan. Lalu kapan ogoh-ogoh itu diarak atau dipawaikan kalau tugasnya hanya untuk makan Banten Tawur? Ada dua cara yang ditempuh para pemuka agama pada awal-awalnya. Yang pertama, setelah ogoh-ogoh di Pasupati di tempat membuatnya, biasanya di Balai Banjar, lalu diarak menuju tempat tawur. Di perjalanan inilah ogoh-ogoh itu dipawaikan menuju tempat tawur. Sampai di tempat tawur dan berfungsi sebagai nayak Banten Caru, ogoh-ogoh selesai tugasnya dan dipralina. Cara kedua, karena sesuatu dan lain hal, mungkin persiapan tawurnya sudah sempurna, Banten-bantennya sudah disajikan, pendeta atau pemangku sudah siap melaksanakan ritual, ogoh-ogoh langsung dibawa ke tempat tawur. Sekalian saja di sana di Pasupati, satu rangkaian ritual. Lalu ogoh-ogoh itu berfungsi sebagai nata Banten Tawur Agung. Selesai ritual tawur itu, ogoh-ogoh pun langsung dipralina. Karena sebagai simbol Buddha sudah selesai tugasnya, karena Buddha sudah somya menjadi dewa. Nah, dalam keadaan ogoh-ogoh sudah dipralina, tidak ada lagi roh Buddha yang hidup di badannya dan betul-betul menjadi benda mati, benda seni. Ogoh-ogoh diarak ke jalanan. Selesai diarak, bisa dibuang karena mungkin sudah hancur-hancuran karena para remaja begitu bersemangat menggoyang-goyangannya. Atau kalau masih utuh dan bahannya kuat, ditaruh di Balai Banjar, bahkan dipamerkan. Ya, siapa tahu ada yang membelinya untuk koleksi. Kedua cara ini benar dan sesuai dengan ritual Hindu dan sebagaimana fungsi ogoh-ogoh itu. Itulah fungsi sebenarnya dari ogoh-ogoh sebagai simbol Buddha. Namun banyak
yang melanggar kedua cara itu di kemudian hari, ogoh-ogohnya diarak di mana-mana, taur agungnya di mana pula. Tidak ada sambungannya. Kalau memang tidak nyambung antara ogoh-ogoh dan taur agung, maka ini disebut ogoh-ogoh yang tidak sakral. Hanya main-main saja untuk hiburan. Dan wujud ogoh-ogoh pun sebenarnya tidak harus berupa buta lagi. Sebagaimana surat edaran Parisada Hindu Dharma Indonesia setiap nyepi bahwa ogoh-ogoh itu harus bersimbol buta, bukan simbol kesatria. Tapi belakangan ini ada yang mendua, dan itu banyak terjadi. Ogoh-ogohnya di Pasupati, karena ada keyakinan membuat patung atau apapun termasuk ogoh-ogoh harus di Pasupati. Namun setelah ogoh-ogoh di Pasupati, dan itu berarti sudah kemasukan roh Buddha, ogoh-ogoh tidak disertakan dalam taur agung. Diarak di jalanan begitu saja. Selesai diarak, ogoh-ogoh itu ada yang sudah rusak, dibuang begitu saja. Ada yang tetap utuh, disimpan di Balai Banjar untuk dihias kembali tahun depannya. Namun tidak ada yang diperalina, karena tidak tahu harus diperalina, atau tak ada yang memikirkan hal itu. Semuanya sudah capek teriak-teriak. Banyak saya amati ada kasus seperti ini. Nah, ini kan sama artinya dengan memelihara Buddha. Ogoh-ogoh dimasuki Buddha saat Pasupati, dan terus Buddha itu tetap ada karena tak ada yang memperalinanya. Jangan-jangan ini yang menyebabkan kita di Bali banyak ribut-ribut, menjogjag antar semeton. Gara-gara Buddha gentayangan terus, tidak ada yang nyomil menjadi dewa. Yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana agar remaja Hindu di Bali, yakni Seket Runat Runi atau kaum Yowana, punya kreativitas lain di saat pengerupukan kalau tanpa membuat ogoh-ogoh. Mungkin mereka perlu belajar dari remaja Hindu di luar Bali, yakni mengikuti upacara taur dengan hikmat. Kemudian ketika Sulinggih muput taur, mereka membunyikan musik keras dengan berbagai kreasi. Bisa gamelan Balai Ganyur dengan berbagai coraknya. Bisa musik kendongan dari bambu mirip dengan tek-tekan di Kabupaten Tabanan, atau berbagai variasi lainnya. Di pedesaan Bali, atraksi ini semestinya bisa lebih ramai lagi dengan berkeliling di jalan desa dengan istilah mebu-bu. Ketika saya masih kanak-kanak, acara ini sangat saya sukai. Kita membawa lidi, seolah-olah mengusir setan dari segala sudut jalan sampai masuk ke dalam rumah. Ada yang senang sekaligus takut karena tiba-tiba ada yang berteriak, "Hei, di sana ada setan, lari!" Wah, kita lari ke sana. Ada yang lari ketakutan, ada yang lari seolah-olah mengusir setan. Awal-awal tahun 1970-an, pelajar-pelajar di kota Denpasar menyambut pengerupukan dengan pawai obor-obor keliling kota. Asik sekali. Ketika itu saya sudah di sekolah teknik menengah. Semestinya sekarang pawai obor itu bisa dibuat lebih meriah dengan variasi gamelan sejenis Balai Ganjur. Dulu sih tidak ada kreasi gamelan seperti ini.
tapi tidak menyertai ogoh-ogoh sebagai simbol buta kala. Api itu sudah simbol dari meleburnya buta kala. Bumi kembali hening, suci, dan nyepi bisa dilewati dengan segala pantangannya tanpa diganggu oleh buta kala. Namun semua itu sepertinya sulit sekarang ini. Ketika ogoh-ogoh sudah menjadi simbol dari perayaan nyepi. Tentu boleh saja membuat ogoh-ogoh dengan cara tetap berlandaskan pada kesakralan, yakni menempuh dua cara yang saya uraikan tadi. Diarak dari tempat pembuatan sekaligus dipasupati, lalu menuju tempat taur, dan usai taur dipralina di sana. Atau cara kedua, dipasupati di tempat taur, terus dipralina di sana usai taur, baru diarak ke jalan dalam keadaan kosong. Intinya adalah libatkan ogoh-ogoh dalam ritual taur agung. Jika kita kembali kepada hakikat kenapa ogoh-ogoh itu dibuat sebagai simbol buta, maka ogoh-ogoh anak-anak yang belakangan ini juga sangat ramai. Sepertinya tidak perlu ada pada saat pengerupukan. Karena jelas tidak ada unsur sakralnya dibuat ogoh anak-anak ini. Ini hanya ogoh-ogoh mainan. Ogoh-ogoh kecil ini tidak ada yang mempasupati. Karena itu tidak perlu juga dipralina. Karena tidak ada kaitan dengan taur agung ke sana. Ini semata-mata hiburan buat anak-anak. Coba lihat dokumentasi ogoh anak-anak di kampung saya sebelum COVID. Meriah sekali. Kenapa tidak dicari hari lain? Misalnya perayaan Hari Anak Nasional atau usai terima rapot kenaikan kelas. Memang sulit mengubah kebiasaan. Nyepi ini sudah terlanjur membawa magnet, harus ada ogoh-ogoh. Baik yang sakral, baik yang setengah sakral, maupun ogoh anak-anak. Saya baru ingat, pemerintah kota Denpasar pernah punya ide dan sudah dijalankan. Ogoh-ogoh dibuat sebagai perayaan menyambut hari jadi kota Denpasar. Ternyata sambutan tidak berumur panjang. Tetap saja pamornya kalah kuat dari ogoh-ogoh nyepi. Bagi banyak orang, memang nyepi tanpa ogoh-ogoh seperti hamar. Nah, demikian umat sedharma, selintas urun rembug saya tentang ogoh-ogoh dan bagaimana kita memperlakukan ogoh-ogoh kalau memang diizinkan oleh pemerintah. Tetapi kalau pemerintah memang mengimbau kita untuk tidak membuat ogoh-ogoh dengan alasan COVID-19 akan mencapai puncaknya pada saat nyepi, ya mau bilang apa? Risikonya besar sekali kalau terjadi sesuatu yang tidak terhindarkan gara-gara kita melanggar. Maka mari kita pikirkan dengan jernih, membuat ogoh-ogoh atau tidak. Kalau misalnya tidak membuat, janganlah memakai alasan bahwa ada yang ingin menggerogoti budaya Bali. Apalagi sampai menyebut ingin mengerdilkan ritual Dresta Bali. Jangan. Berpikirlah yang positif demi kepentingan kita bersama. Sampai jumpa, dan mudah-mudahan prediksi pemerintah bahwa COVID mencapai puncaknya di hari sekitar Nyepi
tidak benar-benar terjadi. Itu harapan kita. Sehingga perayaan Nyepi dengan ogoh-ogohnya ya bisa kita lakukan dengan sederhana, dengan cara yang benar. Rahayu. Om Santi Santi Santi. Om.